Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, saya Tika Amsar masih lanjut ya menemani kebersamaan dengan Anda semua siang hari ini jam 10 sampai jam 11. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita. Ini adalah program dialog khusus kita bersama dengan Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kita di siang hari ini, yakni Kepala Dinas Dukcapil Bapak Dr. Andes Reddy Kusuma MA. Assalamualaikum Pak Reddy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini mungkin Karin boleh dibantu ya, kayaknya mic-nya kurang dekat ya. Posisinya boleh dibantu dulu nih, suaranya kecil sekali. Nah oke. Sudah? Baik. Ya, dan juga menemani Pak Reddy siang hari ini juga hadir di studio Suara Sidoarjo Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Ibu Dr. Enda Siti Amanati MM. Assalamualaikum. Oh iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ini kayaknya mic-nya agak kegoyang ya. Oke, baik. Nah, juga menemani Ibu Siti juga ada Kepala Seksi Inovasi Pelayanan bersama dengan Mbak Latifah Indira Dewi. Mbak Lala, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tika. Sehat Mbak Tika? Alhamdulillah, masih 80 berarti masih sehat. 80 apa, Tit? Rahasia itu ya, rahasia kita sebagai perempuan maksudnya. Oke, nah siang hari ini kedatangan tamu-tamu spesial dari Dukcapil Kabupaten Sidoarjo. Nanti kita bahas tentang Dukcapil Sapa Masyarakat. Ada layanan admin Duk di masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dari Dukcapil Kabupaten Sidoarjo ini. Tapi sebelumnya juga kita ingin sapa dulu dong Pak Reddy ini yang selama ini bagaimana kabar juga di Dukcapil selama adanya pandemi COVID-19 ini? Iya, alhamdulillah baik ya. Tapi tentu protokol kesehatan tetap harus diutamakan Mbak Tika. Layanan tetap jalan, tetapi protokol kesehatan tetap kita harus lakukan dengan ketat. Ya. Oke, ya. Oh, suaranya nggak muncul. Oke, mungkin gimana, boleh dibantu Rama? Boleh dibantu dulu? Ya. Nah ini suaranya belum terdengar ini Pak Reddy ya. Sebentar Pak, ini dibantu dulu sama teman-teman juga untuk cekan. Iya, karena facial sudah. Iya, mungkin karena ketutup facial ya kali ya. Iya. Mungkin saran saya ganti mic aja karena Pak Reddy kan pakai facial. Pakai facial, pakai mic yang hitam. Coba. Oke. Kan nggak pakai facial. Dulu Pak. Ya. Nah, sahabat kita nanti akan bahas tentang Dukcapil Sapa Masyarakat ya tema kita ini. Jadi silakan untuk Anda yang ingin sharing juga, Anda bisa telepon ya di 031 896 1514 atau bisa WA ya di 0821 326 4109. Yang lagi nonton juga lewat YouTube Suara Sidoarjo Live, silakan bisa komen juga di kolom chat. Facebook, Twitter, Instagram bisa manfaatkan DM atau inbox juga ya untuk sharing dengan narasumber kita dari Dukcapil Kabupaten Sidoarjo. Iya, ini kita sebelum bahas tentang apa saja sih yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Dukcapil Sidoarjo, apalagi selama adanya masa pandemi ini. Kemarin sempat break ya Pak ya untuk pelayanan ya? Kami tidak pernah break. Oh, tetap semua ya Pak? Online Mbak Tika. Oh, via online, oke. Pelayanan itu pertama KTP yang sempat kami hentikan. Ya, sebentar. Kabelnya kayaknya. Putus. Iya, sudah Pak. Oke, jadi pelayanan ini tidak pernah tutup, tapi hanya peralihan saja yang awalnya datang ke kantor ini lewat online gitu ya Pak ya. Betul.
Nah, lantas ada yang berbeda kah Pak dari pelayanannya selama pandemi COVID-19 ini? Baik, ya, mungkin sebelumnya saya ingin menyapa pemirsa Suara Sidoarjo dulu ya. Sahabat kita menyapanya. Oh, sahabat ya. Sahabat, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, seluruh sahabat Suara Sidoarjo. Iya. Jadi kami di Spenduk Capil Kabupaten Sidoarjo pada pagi setengah siang hari ini mempunyai kegiatan Dukcapil Sapa Masyarakat. Dukcapil Sapa Masyarakat ini tujuannya yang pertama adalah kami memberikan informasi tentang layanan admin Dukcapil selama masa pandemi ini. Kemudian yang kedua, kami ingin mendengar saran, keluhan, aduan dan harapan dari pemirsa atau sahabat atau masyarakat Sidoarjo terkait layanan kami. Apa kesulitannya? Apa masalahnya? Silakan kita sharing di sini. Dan nanti kami bisa memberikan solusi terkait dengan layanan kami. Mungkin itu Mbak Tika. Tapi nih Pak, penasaran dengan Dukcapil Sapa Masyarakat. Boleh dijelaskan detail lagi nih Pak terkait dengan ini program baru atau bagaimana nih Pak? Iya, jadi ini memang program baru yang memang menginduk kepada program Kementerian Dalam Negeri khususnya di Dukcapil. Artinya penduduk Sidoarjo ini kan 2.023.000 ya sekarang. Artinya semua penduduk itu 2 juta sekian itu mulai lahir sampai dengan meninggal pasti berurusan dengan kami di Dukcapil. Sehingga kami memaklumi, kami memahami bahwa identitas ini merupakan hak masyarakat. Sehingga kami di pemerintah khususnya di Dukcapil berkewajiban untuk memberikan hak itu khususnya di administrasi kependudukan. Terkait dengan Dukcapil Sapa Masyarakat ini merupakan bagian selama ini layanan kami ini bagaimana? Apakah ada saran, ada keluhan dan sebagainya. Kalau dilihat dari data selama ini misalnya contoh untuk perekaman dan pencetakan KTP ya. Penduduk kita 2.023.000. Yang wajib KTP itu sekitar 1.500.000. Yang sudah melakukan perekaman dan dicetak KTP-nya itu sudah 1.473.000. Jadi artinya sudah 97%. Ya, jadi tinggal kita menuntaskan 3%-nya saja. Termasuk dokumen akte capil lainnya ya, akte kelahiran ini sudah capaiannya cukup tinggi di 97,70%. Nah ini yang kami ingin tuntaskan sampai 100% Mbak Tika. Kami mohon nanti dengan Dukcapil Sapa Masyarakat yang nanti tidak hanya hari ini saja, tapi nanti berkelanjutan. Kami berharap ada masukan, saran yang membangun dari masyarakat untuk perbaikan layanan Dukcapil ke depan. Baik. Nah ini ya, sebegitu banyaknya masyarakat Sidoarjo yang memang harus memiliki identitas diri begitu ya untuk bisa tetap melaksanakan atau mengikuti ya kegiatan kehidupannya sehari-hari. Ini kan pastinya butuh ya terkait administrasi data diri ini sendiri. Nah, tadi dijelaskan bahwa sebetulnya selama ini memang tidak pernah tutup gitu pelayanan di Dukcapil, tapi hanya dialihkan melalui online. Ada kesulitan tidak sih sebetulnya waktu awal-awal memberikan edukasi ke masyarakat tentang peralihan itu? Karena terus terang kita di Suara Sidoarjo juga masih banyak yang tanya gitu. Kemarin sempat ada yang WhatsApp juga nanya, ini untuk pelayanannya apa masih buka ya? Jam berapa sampai jam berapa gitu? Gimana Pak? Jadi begini, memang kami selama masa pandemi sejak bulan Maret 2020 kemarin semua layanan kami tanpa tatap muka ya, kecuali permohonan legalisir dan pengambilan dokumen. Itu pun tetap berdasarkan basis antrian online ya. Antrian online kami itu berbasis aplikasi web yang memang tentu kami juga harus menyesuaikan terkait dengan antriannya atau kuota. Ya, karena jam layanan kami itu mulai jam 8 sampai dengan jam 1. Kemudian yang kedua ada work from home, ada work from office 50%. Kami menyesuaikan. Tetapi setiap hari kami buka kuota itu 460 nomor
antrian untuk semua jenis layanan. Oh, Ya, oke. 450. Nah, itu pun tentu kami memaklumi dan kami mohon maaf pada seluruh masyarakat dan juga mungkin sahabat Suara Sidoarjo yang memang belum mendapatkan nomor antrian. Bukan kami berarti tidak mau melayani tidak, tetapi kami mohon dimaklumi karena kondisi yang seperti ini. Ya. Kami berharap ini untuk kebaikan bersama, tapi jangan khawatir, kami siap terus untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Oke. Baik, ya sahabat, ini sebelum kita lanjutkan berbincang dengan narasumber kita, nanti kita juga akan ngobrol bersama dengan Bu Siti ataupun Mbak Lala juga. Saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi. Jadi silahkan untuk Anda yang ingin sharing juga bersama dengan Pak Redi, Bu Siti ataupun Mbak Lala dari Dukcapil Kabupaten Sidoarjo. Anda bisa gabung, silahkan telepon di 031-896-1514 atau WA di 0821-3264-109. Saya jeda dulu sebentar sahabat. Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ya ampun, anakmu kok muontok kinuk-kinuk ngene to yu? Tak PM mari. Lah, kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean ki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import, sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora nang market-market ngono kuwi to ning? Ya wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Yo mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Pak supir, ngebut dong, disalip aja itu semua mobil di depan. Hus, jangan gitu Pak. Lagi ada apa kok buru-buru banget? Saya khawatir sama istri dan anak kalau pulang terlalu malam Pak. Kriminalitas tinggi di masa pandemi kini. Bapak udah pakai IndiHome belum di rumah? Pakai Pak, emang kenapa? Enak tuh Pak, bisa tenang ninggalin keluarga di rumah. Tinggal tambah layanan IndiHome Smart Camera cuma 25.000 per bulan. Wah, gimana caranya? Bisa lewat Plaza Telkom terdekat Pak. Murah, aman, garansi seumur hidup lagi. Kalau gitu, besok langsung ke Plaza Telkom deh. Bapak antar saya lagi ya? Oke bos. Wujudkan bersama IndiHome. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kita masih di program Dialog Dukcapil Sapa Masyarakat. Kita masih bersama dengan Bapak Redi dan Bu Siti juga Mbak Lala ini ya. Nah, sudah gabung? Baik, nah Pak Redi, ini kita boleh menyapa dulu juga sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung dengan kita. Silakan. Ya. Baik, saya ke redaksi dulu, Rama. Ya, ada beberapa
sahabat yang bergabung lewat WA redaksi. Yang Oke. pertama ada Faisal di Bluru. Kalau ngurus surat pindah dari luar pulau itu langsung ke Dispenduk Capil atau harus minta pengantar lagi dari RT RW di Sidoarjo? Saya sudah 2 bulan menetap di rumah paman saya di Bluru. Oh, oke. Kemudian ada dari Yoga di Krian. Kuota antrian online itu tiap harinya berapa ya? Saya mau ngurus surat kematian, sudah coba ambil antrian 3 hari berturut-turut, kuotanya selalu full. Oh, ya. Terus dari Dwi di Tulangan, pengambilan EKTP itu apa bisa diwakilkan? Soalnya anak saya dari pagi sampai sore itu kerja, jadi nggak ada waktu buat ngambil. Oke, baik, 3 dulu ya yang sudah bergabung. Kita boleh tanggapi juga, silakan dengan siapa, Pak Redi atau? Iya. Pak Redi. Yang pertama tadi Mas dari Faisal. Bluru ya, Mas Faisal dari Iya. Bluru. Jadi Mas Faisal terkait dengan surat pindah, silakan saja langsung ke Dukcapil karena itu antar kabupaten kota ya. Silakan saja. Jadi nanti surat pindah dibawa yang dari daerah asal. Kemudian pastikan juga harus alamat lengkap. Jadi misalnya alamat lengkap di rumah pamannya di Bluru. Dan cek juga apakah di kartu keluarga pamannya itu sudah tertera tanggal akte pernikahan atau perkawinan. Kalau belum, nanti persyaratan tambahannya adalah selain kartu keluarga dan surat pindah adalah fotokopi akte perkawinan. Nanti sekalian kami update dokumen kakak dari pamannya itu. Oh ya, sekalian ya, Pak ya. Betul. Jadi kami langsung menerbitkan satu paket, Mbak Tika. Jadi layanan terintegrasi itu, jadi nanti surat pindah kami proses masukkan ke kakak pamannya. Kemudian kami terbitkan KTP yang Mas Faisal ini sekaligus. Jadi yang bersangkutan tidak perlu lagi bolak-balik mengurus ke kecamatan atau ke kantor kami lagi. Jadi cukup satu kali layanan ketemu kami langsung terbitkan 2 dokumen itu. Oh ya. Oke. Baik. Nih ya Mas Faisal di Bluru. Jadi gak perlu langsung ke RT RW gitu ya, langsung aja nih jadi satu ya. Baik, pertanyaan kedua tadi dari Mas Yoga di Krian tentang kuota antrian Pak untuk apa tadi kematian ya? Kematian. Jadi betul memang kami mohon maaf sekali, memang di kota antrian itu secara keseluruhan adalah 460 ya. Per hari ya, setiap harinya ya, per hari. 460 orang. Untuk akte kematian itu memang berkisar di 40, Mbak Tika. Oh, 40. Cuma 40. Iya, 40. Nomor antrian. Memang selama ini selalu habis di paling tidak jam 8 kami buka itu posisinya di 20 menit Mbak Tika habis. Wah? Ya. Cuma 20 jadi jam menit 8 sudah habis betul. antrian. Jam Masya Allah, 20 ya. 20 menit khusus akte kematian, akte kelahiran, surat pindah itu yang paling banyak termasuk KTP ya. Oh, oke. Tapi siapa itu tadi Mbak Tika? Mas Yoga. Mas Yoga ya. Di Krian. Mas Yoga, tidak usah khawatir, nanti pada prinsipnya Mas Yoga bisa mencoba lagi ya. Coba lagi. Kalau toh misalnya itu tidak bisa, nanti coba koordinasi di hotline nomor 4 di kami. Jadi informasi edukasi sehingga nanti teman-teman itu bisa memberikan saran. Ya. Tapi yang jelas bahwa terkait dengan aplikasi itu karena sudah berbasis web, jadi posisinya aplikasi yang berjalan, tidak diatur gitu ya, tidak diatur. Jadi seperti itu Mbak Tika. Jadi datangnya harus memang benar-benar lebih pagi ya. Bukan datang Mbak Tika, karena kalau antrian online ini kan diaksesnya H-1 ya. Oh, H-1. H-1. Oh ya, online jadi sekarang ya Pak ya. Betul, sekarang hari Selasa berarti tadi jam 8 sudah dibuka, kemudian prosesnya baru dilakukan besok harinya permohonan itu. Gitu. Ya, jadi dengan melakukan scan semua persyaratan, jadi kalau dia sudah dapat nomor antrian, scan atau foto persyaratan, kemudian diupload sesuai dengan WA yang sudah kita tentukan. Jadi kita punya 4 nomor WA. Jadi hotline 1 WA itu untuk kependudukan, untuk KTP, surat pindah, KIA. Kemudian hotline WA nomor 2 itu untuk akte kematian, akte kelahiran. Kemudian hotline nomor 3 itu terkait dengan konsolidasi data. Jadi misalnya data KTP pada saat ngurus perbankan atau buka rekening atau di BPJS tidak update misalnya, kami lakukan konsolidasi ke server pusat. Kemudian hotline keempat ini adalah informasi, edukasi dan legalisir. Kenapa legalisir kami masukkan di situ? Kami biar mengatur jam kedatangan Mbak Tika. Jadi jangan sampai datang di kantor
menumpuk di satu waktu. Jadi jam 9, jam 10 dan sebagainya. Oke. Jadi Gitu ya. lebih enak ini ya, lebih Betul, tertata ya Pak betul. Redi ya. Oke, baik. Nah, ini Mas Yoga ya, Mas Yoga Dikrian ya tadi sudah bergabung. Terima kasih. Ada juga dari siapa tadi? Bu Dwi. Pak Dwi ya, Dwi di Tulangan. Tentang KTP ini pengambilannya boleh diwakilkan kah? Ya, jadi begini, kalau terkait dengan pengambilan KTP, memang proses digital ini kan sebenarnya kami berharap yang datang itu adalah masyarakat pemohon secara langsung, tidak boleh diwakilkan atau lewat calo dan sebagainya. Kami meminimalisir itu kan sebenarnya. Tetapi ada kebijakan yang sudah kami lakukan bahwa selama yang bersangkutan itu dalam satu KK, silakan dibolehkan untuk mengambil. Apakah anaknya, apakah bapaknya atau ibunya, atau dalam alamat yang sama tapi dalam KK-nya berbeda. Bisa saja karena anak sudah menikah, sudah berkeluarga, dia alamatnya sama tapi kakaknya sendiri. Silakan, itu boleh ketika diwakilkan. Jadi tidak harus saklek yang bersangkutan. Itu juga nggak perlu surat-surat tambahan apa? Tidak perlu, cukup menunjukkan identitas sama fotokopi kakak. Betul. Jadi alamatnya sama ada di dalam kakak gitu saja. Karena kami ingin sebenarnya meminimalisir itu pihak ketiga, karena semua layanan admin duk kami itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi tolong kalau misalnya ada hal-hal yang nanti mungkin berbayar dan sebagainya, itu tidak benar, karena sebenarnya semuanya adalah gratis, Mbak Tika. Itu termasuk pengurusan surat yang harus ke RT RW semuanya, kelurahan, kecamatan semua harusnya free ya Pak ya. Sesuai kewenangan kami kalau di Dukcapil seperti itu, Mbak Tika. Ya. Baik. Baik, nah sahabat, ini kita masih bahas tentang Dukcapil Sapa Masyarakat. Yang ingin sharing lagi silahkan, yang ingin bertanya juga boleh gabung juga. Sekali lagi 0318961514, WA di 0821326409. Nah Mbak Lala, ini kan kalau ngomongin tentang masyarakat yang selama ini sudah menyampaikan pendapat-pendapatnya atau pertanyaan-pertanyaan juga. Mbak Lala ini kayaknya bagian ini ya untuk cek-cek gitu ya di segala media sosialnya yang dipunya oleh Dukcapil ini. Kebanyakan apa sih? Gimana? Bagian paling depan. Paling depan ya. Iya. Ini apa saja selama ini mungkin yang disampaikan oleh masyarakat itu sebetulnya? Ya. Nah, terima kasih Mbak Tika. Sebenarnya gini, masyarakat itu sebenarnya masyarakat itu sebenarnya kan karena kita diperlukan bahwa kita itu, mereka itu pengen datengin sebenarnya, pengen didengar, mereka itu pengen butuh apa, pengen punya saran apa, keluhan apa, mereka itu ingin didengar. Nah itulah kebutuhannya itu yang kadang karena masa pandemi ini kita kan kesulitan untuk mengunjungi mereka. Kalau misalnya di tahun-tahun kemarin kita bisa sosialisasi penyuluhan, kita bisa sampai ke desa, ke RT RW, tapi tidak di tahun ini karena masa pandemi. Nah mungkin salah satunya adalah sarana itu ya lewat sosmed kali ini. Dulu kayaknya ada jemput bola ya, program itu jemput bola. Sekarang kami off-kan dulu karena kami tidak berharap ada kerumunan dari warga. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang kerap datang ke kami itu yang bertubi-tubi sebenarnya. Seperti yang saya kasih contoh satu ya. Boleh. Min, saya kan baru dapat kakak nih yang model terbaru. Lah itu karena kakak model terbaru itu kan sekarang hanya bentuknya HVS A4 80 gram tanpa security printing. Lah itu ngecek kakak itu asli apa enggak itu gimana ya Min ya. Nah itulah gitu, karena kan kakaknya jadi kelihatan seperti fotokopian biasa. Oh gitu yang sekarang ini ya. Seperti kakak yang fotokopian biasa lah. Itu gimana lah. Saya sampaikan di sini nih sekalian bahwa kakak itu memang sekarang kita terbitkan dalam bentuk HVS A4 80 gram tanpa security printing. Nah itu cara ngeceknya pakai aplikasi VeriDS ya Pak ya? VeriDS. Aplikasi itu didapatkan ada di Play Store. Di Play Store ada. Namanya VeriDS. Pakai V ya? Pakai V. VeriDS. Iya. VeriDS atau di QR scan code biasa. QR scan. Oke.
Nah, itu dia ya. Jadi itu ngeceknya di sana aja gitu ya. Di situ aja. Itu nanti diapakan? Kalau kita udah masuk, di scan aja gitu. Oh, oke. Jadi mungkin begini Mbak Tika menambah saja. Jadi setelah dipindai itu nanti akan keluar tanda warna hijau centang. Jadi warna hijau centang berarti itu sesuai dengan database kami ya, baik di kami maupun di pusat. Tetapi kalau misalnya warnanya merah berarti itu tidak valid. Nah, kalau tidak valid berarti kan tidak ada dalam database. Ngeceknya gampang saja. Kemudian kalau berdasarkan kenapa memakai kertas putih, jangan melihat kertas putihnya, tetapi kebenaran datanya itu. Ya, karena nanti ke depan untuk kartu keluarga kami sudah bisa cetak mandiri, artinya masyarakat itu bisa mencetak sendiri di rumah. Karena kan sudah pakai kertas HVS A4. Ya, itu bisa didapatin di mana aja ya. Tapi kalau pakai kertas security printing kan tidak semua orang bisa membeli. Bisa, iya. Nah, ini ke depan semua layanan Adminduk termasuk akte capil kami berharap nanti bisa dicetak mandiri. Nah, ini kami sekarang lagi membangun aplikasinya berbasis web yang nanti bisa diakses lewat desa, lewat kecamatan, atau mungkin langsung di-entry oleh sahabat-sahabat Suara Sidoarjo atau masyarakat sendiri dari rumah. Gitu. Ya, sekarang modal begini ya. Betul. Cuman syaratnya adalah dia harus punya email, Mbak Tika. Dia harus punya akun. Kalau dia tidak ada email, tapi mau tidak mau sekarang kan sudah serba seperti itu. Serba digital semua sekarang. Betul. Oke. Baik, ada yang gabung lagi di redaksi? Ya, saya ke Rama. Iya Rama. Ya, ada 3 pertanyaan lagi ya. Yang pertama dari Ibu Rita di Wonoayu. Saya baru ngurus KK dan dapatnya dokumen KK yang seperti fotokopian kertasnya. Ini apakah benar sekarang semua dokumen diganti kertas fotokopian? Lalu caranya mengetahui asli atau tidak ini bagaimana? Kemudian dari Sinta di Porong. Saya dulu sudah pernah bikin EKTP di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tapi saya sekarang tinggal di Sidoarjo sudah 3 tahun. Apa saya harus bikin EKTP baru lagi? Atau hanya melampirkan surat keterangan pindah domisili? Kemudian yang ketiga dari Firda di Tulangan. Saya ngurus EKTP sudah 3 bulan belum jadi-jadi. Ini kenapa ya? 3 bulan ya? Iya. Firda di Tulangan. Baik, nah Pak Redi, ini sebelum kita jawab, kita jeda dulu sebentar boleh ya? Boleh. Karena saya harus hadirkan dulu beberapa informasi untuk Anda, sahabat Suara Sidoarjo. Nanti Anda bisa lanjut lagi, saya masih punya 30 menit ke depan untuk Anda juga bisa ikutan sharing bersama dengan Pak Redi dan juga Bu Siti dan Mbak Lala dari Disduk Capil Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat.
Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dengan industri kecil dan menengah KAIT IKM. Syarat menerima fasilitas KAIT IKM memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan juga bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari KAIT IKM, pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapat dari KAIT IKM ada prosedur ekspor impor yang lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha, dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkap hubungi 1500 225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI. Dan juga bisa lewat website di www.beacukai.go.id. Informasi dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Dukcapil, Sapa Masyarakat, ada layanan admin Dukcapil di masa pandemi COVID-19 yang sedang kita bahas bersama dengan Pak Redi, Bu Siti, dan juga Mbak Lala ya. Nah, ada pertanyaan yang tadi sudah masuk, Bu Rita di Wonoayu. Ini tadi kita sudah bahas sih sebetulnya ya, tentang penggantian kertas untuk cetak ini ya. Iya, untuk kakak. Silakan Mbak Lala mungkin, atau Pak Redi, atau langsung aja berarti ya ke Bu Sinta yang ada di Porong nih. KTP. Iya, Bu Rita di Wonoayu tadi ya. Atau mungkin ada tambahan? Iya, jadi begini Mbak Tika. Jadi Bu Rita di Wonoayu, jadi memang tadi seperti yang sudah kami jelaskan di awal, bahwa jangan melihat kertasnya, tetapi esensinya itu berada di kebenaran datanya. Sehingga kalau misalnya proses pengecekannya itu mudah. Jadi Mbak Rita tinggal melakukan pindai di Play Store, QR code VeriDS atau QR scan biasa, kemudian dipindai. Pada saat dipindai warna hijau centang itu berarti data itu valid dengan database. Tapi kalau warna merah berarti itu tidak valid. Ya, itu yang mungkin perlu dipertanyakan. Jadi sekali lagi esensi dari kebenaran data ya. Kemudian kepada seluruh pemirsa mungkin perlu ada tambahan informasi. Jadi pada saat semua dokumen capil atau akte mulai dari KK, surat pindah, dan dokumen akte itu sudah bertanda tangan elektronik berbarcode, itu semuanya bisa dipindai seperti itu. Ya, bisa dipindai. Dan yang penting lagi adalah sesuai dengan Permendagri 104/2019,
kalau dokumen admin Dukcapil yang sudah berbarcode termasuk KTPL tidak perlu dilegalisir. Ya, tidak perlu dilegalisir. Jadi misalnya untuk pendaftaran CPNS, TNI, Polri itu tidak perlu dilegalisir karena secara otomatis itu sudah masuk dalam database kita. Dan kami juga sudah membuat surat edaran ke semua OPD dan lembaga vertikal sejak bulan Februari 2020 kemarin, Mbak Tika. Jadi paling tidak ini kemudahan-kemudahan yang sudah kami lakukan di Dukcapil. Baik. Kemudian yang kedua terkait dengan SKP WNI ya, Mbak Sinta dari Porong ya. Iya, dari Porong. Porong. Jadi silakan Mbak Sinta mengurus SKP WNI dari daerah asal. Dari Kalimantan Selatan ya. Silakan setelah itu langsung proses di kami seperti tadi kami sampaikan prosesnya seperti yang di mana itu tadi ya yang pertanyaan sebelumnya. Iya benar. Jadi nanti kakak alamat data sekali lagi kami berharap alamat tujuan itu yang harus lengkap. Jangan sampai kemudian kakak tercetak, KTP tercetak ternyata alamat RT-nya beda, kemudian nomornya beda gitu kan. Jadi tolong selain persyaratan lengkap, kebenaran data itu juga menjadi prioritas yang harus dicukupi. Kemudian yang ketiga terkait dengan Firda ya EKTP, nanti Bu Siti tolong ditindaklanjuti ya Mbak Tika. Tolong data lengkapnya ya nanti ya. Data lengkapnya kami akan coba cek karena tidak mungkin 3 bulan ya kalau yang bersangkutan sudah foto atau rekam kemudian statusnya sudah siap cetak ya pasti kami cetak karena maksimal 2 hari sudah selesai karena kalau 1 hari kami kan tidak ingin ada proses menunggu di kantor sehingga pada saat perekaman hari ini insya Allah besok sudah selesai Mbak Tika. Kalau ini sampai 3 bulan kami coba cek apakah bisa saja itu karena data ganda. Nah, kalau data ganda betul. Jadi dia pernah rekam di satu tempat, kemudian rekam lagi di Sidoarjo, tidak akan ketemu, Pak. Tidak akan ketemu. Jadi datanya tidak akan bisa dicetak. Nah, ini yang mungkin kami harus lakukan proses penghapusan dulu. Nah, makanya tolong nanti Mbak Firda silakan nomor HP Bu Siti nanti dicatat atau Mbak Lala. Nanti melalui teman-teman dari Suara Sidoarjo ya. Kami akan bantu. Mbak Firda ini boleh kalau sambil dengarkan mau tinggalkan alamat data lengkapnya ke redaksi ya Suara Sidoarjo juga boleh. Nanti saya kasihkan ke Bu Siti ya. Gimana? Nomor NIK-nya ya. Nomor NIK-nya. Alamat, nomor NIK juga ya. Nama nomor telepon ya pastinya kalau WhatsApp nanti masuk datanya. Baik. Nah ini saya juga ingin sapa dulu yang sudah bergabung ada SWT Channel ya, di YouTube ya Suara Sidoarjo Live. Nomor antrian online di Dispenduk Capil apa bisa diperbanyak untuk pelayanan aktenya? Beberapa kali saya coba kok sering habis ya. Nah yang kedua ini bird home. Saya nggak tahu ini bird ini kan burung berarti ya. Bird home. Assalamualaikum semuanya. Saya Idar mau tanya apa benar rumor kalau terlambat ngurus akte anak itu dikenakan denda ya? Soalnya dengar-dengar ada info begitu. Anak saya sudah lahir 4 bulan yang lalu tapi belum ngurus akte. Gimana nih? Saya jawab dari yang terakhir dulu ya. Boleh. Tidak benar itu Bu Idar ya, Bu Idar. Jadi sebelumnya selamat atas kelahiran putrinya ya. Jadi tidak benar kemudian terlambat mengurus dalam usia apapun ya, dalam usia apapun kemudian mengurus akte kelahiran dikenakan denda. Itu tidak benar. Jadi silakan saja cukupi persyaratan kemudian upload di plafon Dukcapil kami. Kami akan proses akte kelahiran putri ibu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan kota antrian online, coba ini akan menjadi evaluasi kami. Kami setiap minggu melakukan evaluasi terkait dengan itu. Akte kelahiran ya. Ini termasuk yang paling banyak ini, paling Pak? banyak, malah justru yang paling banyak adalah di akte kelahiran. Karena kalau KTP, perekaman pencetakan KTP dan KK itu kan bisa difasilitasi oleh kecamatan, Mbak Tika. Dari kecamatan termasuk fasilitasi surat pindah antar kabupaten kota.
ya itu bisa difasilitasi oleh kecamatan. Tapi kalau dalam satu desa, antar kecamatan itu sudah bisa diproses di kecamatan. Jadi tidak perlu ke Dukcapil. Tapi kalau antar kabupaten, kalau misalnya memang antrian kami penuh, ya bisa saja lewat fasilitasi kecamatan. Cuma di kecamatan di kolektif dulu, Mbak Tika. Kolektif, tunggu dulu betul. beberapa, Tapi pada saat masuk di kami, argo kami 3 hari kerja jalan. Jadi jangan khawatir terkait dengan itu. Silakan langsung merapat di kecamatan. Iya. Oke, baik. Iya, Bu Siti mic-nya Bu. Nah, mic-nya Bu. Kelupaan nih. Untuk yang pengurusan akte baru lahir, anak harus masuk NIK dalam KK dulu. Baru setelah masuk ke dalam NIK dalam KK keluarga baru mengurus akte kelahiran. Oh, bukan ngurus akte dulu baru ke KK ya, Bu ya? Masuk NIK dulu ya. Dan itu terintegrasi, Mbak Tika. Oh, ya, gitu. Oke. Satu terintegrasi secara otomatis ya. Oh, oke. Baik. Nah, ini ya yang sudah sharing tadi. Oke, hal lain terkait dengan ini kan tadi dijelaskan masih ada pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan apalagi secara selama adanya pandemi COVID-19 begitu, Pak. Nah, terkait dengan program-program atau inovasi yang dilakukan juga oleh Dukcapil, ini apa saja nih, Pak? Atau Mbak Lala deh, boleh deh. Kasih inovasinya Mbak Lala. Ini dia. Apa saja nih, Mak, yang dilakukan oleh Dukcapil nih? Pelayanan-pelayanannya juga dalam inovasinya seperti apa? Ya, Mbak. Ini ada layanan prioritas kami yang untuk para warga yang punya keterbatasan. Dalam hal ini keterbatasan itu disabilitas, bisa cacat fisik atau cacat mental, ODGJ termasuk, dan para lanjut usia. Jadi ternyata mereka itu tidak bisa mengakses layanan publik yang lain karena mereka tidak punya identitas. Jadi mereka itu butuh untuk ke rumah sakit, mereka untuk mendapatkan jaminan kesehatan atau jaminan sosial mereka kesulitan. Penyebabnya kenapa ketika kita explore ternyata mereka tidak punya identitas, tidak punya KTP di sini. Nah, itu menjadi kewajiban kami juga. Kita datangin mereka, kita lakukan perekaman bahkan di rumahnya. Itu termasuk dilaksanakan di masa pandemi ini ya, khusus untuk yang khusus tadi khusus ya, para penyandang disabilitas tersebut. Itu kami namakan Peduli Dilan di sini. Peduli Dilan. Bukan Dilan yang ini ya. Bukan. disabilitas ODGJ dan lanjut usia. Oke. Memang layanan prioritas memang. Jadi kita datang ke sana, kita datang ke rumah mereka bahkan. Jadi mereka tidak, yang lanjut usia bahkan mungkin hanya bisa terbaring tidur, kita lakukan di situ perekaman bagaimanapun. Ya memang kita harus harus didampingi keluarga. Karena kan mungkin yang para ODGJ ada yang mereka melihat orang asing akan takut atau gimana? Oke. Itu tapi bisa tetap menerapkan protokol kesehatan ya, Mbak Lala? Bisa. Selama ini. Bisa. Kita juga dengan dibarengi sarung tangan, face shield dan lain sebagainya. Tuh. Kita datang ke rumah mereka, kita lakukan perekaman, bahkan setelah kita terbitkan KTP-nya kita juga antar ke rumahnya. Oh, ya. Jadi ini program seperti program jemput bola tapi khusus yang untuk Dilan ya, tapi ya. Menyandang Dilan. Oke, baik. Nah, ada lagi Mbak Lala mungkin. Ada lagi kan? Inovasi ya? Oh ini ya, untuk sementara yang terbaru ini gitu ya? Itu sebenarnya tidak terbaru juga, itu sudah 1 tahun kita jalankan. Kenapa itu menjadi unggulan kami? Karena ya mungkin hanya kami ya yang bisa. Kalau misalnya katanya PD baik kan itu jangan rindu, itu berat gitu kan. Nah kalau di ladang ini kan cuma kita yang bisa, cuma Dukcapil yang bisa. Memang karena kan untuk mendapatkan identitas, karena mereka memang punya hak juga, punya hak untuk mendapatkan identitas, dan yang bisa memberikan itu hanya Dukcapil ya. Karena setelah itu mereka akan bisa mendapatkan jaminan-jaminan yang lain. Baik, ada pertanyaan lagi terakhir ya? Ya silakan Bu. Mic-nya Bu Siti. Saya sebagai
Kabit Pelayanan mungkin bisa Ya, kurang pas Bu Siti, ngapunten suaranya, bisa ngapunten. menyampaikan ke Mbak Bu Sinta Porong ya. Oh, yang di Porong Kami tadi ya. akan melakukan pindah datang dari Kalimantan ke Sidoarjo. Kalau berkenan monggo datang ke kantor, mungkin menemui saya atau Bu Aan, kita jelaskan tata caranya dan prosedurnya. Mungkin dia butuh penjelasan ya. Kita terima ya. Oke, baik. Nah, ini dia sistem informasi pelayanan publik atau sistem informasi yang bisa mendekatkan diri juga masyarakat kepada Dukcapil lewat apa saja ini, Mbak Lala? Ya, di kami ada beberapa media, ada Instagram, ada fanpage, ada juga Twitter, ada juga email, ada hotline WA sendiri di hotline 4 yang tadi Pak Redi sudah sebutkan ya. Yang di fanpage itu ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, lengkap itu. Kemudian di Instagramnya ada Dispenduk Capil Sidoarjo. Kemudian Twitternya Dukcapil SDA. Emailnya sendiri helpdesk3515@gmail.com. Oke. Iya, untuk kontak yang tadi katanya ada lewat WhatsApp ya? Hotline 4 ya? Hotline, iya. Oke, itu nomornya kemana saja kah? Ini. Ya. Di hotline 1 itu untuk layanan KK, KTP, KIA dan surat pindah. Itu bisa ke WhatsApp nomor 1 hotline KK, 1. KIA, surat pindah. KTP. Oh, KTP juga ya. KTP juga. Oke. Di 0821. 4060 8902. Iya. Kemudian di hotline kedua untuk layanan akte kelahiran, akte kematian, perkawinan dan perceraian di 0821 4060 8903. Bisa diulang sekali lagi? 0821 4060 8903. Oh, oke. Ya. Kemudian hotline ketiga untuk klarifikasi dan konsolidasi data 0821 4128 0259. Di Mini MPP Sukodono. Oh, yang ini lokasinya di MPP. Betul. Khusus untuk hotline 3. Mini MPP bukan. Oh, Mini MPP yang di Sukodono. Jadi Mbak Tika, jadi untuk mendekatkan pelayanan itu juga layanan terintegrasi. Kebetulan kemarin Mini MPP Sukodono itu kan sudah di launching oleh Ibu Deputi Pelayanan Publik Bu Dia. Dan ini merupakan satu-satunya yang pertama kali di Indonesia untuk MPP. Tadi banyak teman-teman Dukcapil kabupaten kota yang kontak saya, bagaimana mekanisme dan sebagainya. Kami sampaikan kalau Dukcapil Sidoarjo itu juga membuka layanan di sana, tapi ada 3 jenis layanan. Jadi akte kelahiran baru, kemudian kartu keluarga secara otomatis, kemudian kartu identitas anak. Jadi sementara kami hanya 3 layanan itu dan itu terintegrasi. Jadi langsung permohonan 1 kali terbit 3 dokumen itu, gitu ya. Meskipun di kecamatan Sukodono juga bisa memproses kartu keluarga, tapi kan untuk warganya sendiri. Tapi kalau kartu keluarga di Dukcapil, di layanan boothnya Dukcapil, itu untuk kakak seluruh Sidoarjo. Jadi akte kelahirannya seluruh Sidoarjo, kemudian kayaknya juga seluruh Sidoarjo. Jadi tidak ansi untuk masyarakat Sukodono, itu ya. Nah, ini WhatsApp-nya di 0852. Ini yang mana nih Pak? Yang Sukodono? Mini MPP Sukodono. Jadi 0852 3680 kemudian 5500. 5500. Jadi seperti itu. Oke, baik. Nah, ini tadi untuk ini beda lagi dengan yang keempat ya tadi ya. Ada 4 ya? Ada satu lagi. Hotline yang keempat itu itu khusus untuk apabila sahabat butuh informasi, edukasi, juga mungkin butuh kesempatan untuk legalisir ya. Itu di 0853 3432 5731. Oke, baik. Nah, ini dia. Ada berapa hotline yang bisa dimanfaatkan ya untuk sahabat Suara Sidoarjo semuanya.
yang butuh pengurusan tentang kependudukan ya, ini bisa hubungi di masing-masing hotline tadi. Lebih enak ya kalau ada masing-masing hotline-nya, jadi lebih mudah, lebih cepat fokus, juga, lebih fokus. Baik, wah luar biasa sekali ini kinerja dari sahabat-sahabat dari Dukcapil Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Pak Redi, terakhir karena ternyata waktu saya sudah habis, ada pesan pentingnya apa nih untuk disampaikan untuk pendengar kita? Jadi yang pertama, seluruh sahabat-sahabat Suara Sidoarjo dan masyarakat Sidoarjo, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena atensi mengurus dokumen admin Dukcapil ya. Karena tanpa kesadaran dari Bapak Ibu sekalian, tentu kami tidak bisa melakukan pelayanan dengan baik. Kemudian yang kedua, tentu kami juga memohon maaf kalau misalnya selama ini ada beberapa layanan yang kurang berkenan, tetapi pada prinsipnya kami punya komitmen untuk selalu berbenah, untuk memperbaiki dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, kami mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu Camat ya, karena ini garda terdepan. So, semua operator kecamatan, kemudian nanti juga teman-teman para kepala desa, karena nanti kami juga akan membentuk operator petugas registrasi tingkat desa. Jadi masyarakat tidak perlu harus datang ke kecamatan, harus datang ke Dukcapil, ke Mini MPP, cukup lewat petugas registrasi desa masing-masing. Ya, ini kami akan bentuk dengan SK Bupati. Ya, mudah-mudahan nanti pelayanan ke depan terkait dengan admin Dukcapil di Sidoarjo akan lebih baik lagi dan bisa membahagiakan masyarakat. Mungkin itu saja, terima kasih. Amin ya. Baik, terima kasih banyak Pak Randy, Bu Siti dan juga Mbak Lala atas waktu dan sharingnya. Ini kita tunggu agenda selanjutnya, program rutin ya, sepekan sekali nih ya untuk di Dukcapil Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya sahabat, demikian perbincangan kita di program Dialog Dukcapil Sapa Masyarakat bersama dengan Bapak Dr. Andes Redi Kusuma MA, Kepala Dinas Dukcapil Sidoarjo, juga Ibu Dr. Andes Siti Amanati MM selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dan juga Mbak Latifa Indira Dewi selaku Kepala Seksi Inovasi Pelayanan Dukcapil Sidoarjo. Saya Tika Amsar masih lanjut menemani Anda. Saat lagi kita akan bergabung juga bersama radio kota kabupaten lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur di program Update COVID-19 Jatim News Today. Suara Sidoarjo, informatif, cerdas, menghibur. Selamat siang sahabat, inilah Kilas Sidoarjo jam 11 siang. Sidoarjo akan punya lebih banyak mini mall pelayanan publik atau MPP setelah beberapa waktu lalu mini MPP resmi beroperasi di Kecamatan Sukodono. Tahun depan akan dibangun pusat layanan serupa di beberapa kecamatan lain, yakni mini MPP di Kecamatan Waru, Porong, Wonoayu, dan Kecamatan Taman. Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sidoarjo sudah sepakat dengan rencana ini. Anggaran untuk pembangunan pusat-pusat pelayanan